kehidupan kita di dunia ini bukanlah segalanya. Kita mendapat janji untuk mendapat syafaat beliau. Sebenarnya syafaat beliau sudah diberikan mulai dari dunia, yakni di mana kita mendapat hidayahnya Allah sehingga kita menjadi orang Islam, orang yang mau belajar tentang agama Islam, orang yang melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan, dan yang dilarang kita jauhi. Ini merupakan bentuk dari syafaatnya Rasulullah di dunia. Mudah-mudahan syafaat itu kita dapatkan pula besok di akhirat, yakni pertolongan Rasulullah untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, seperti biasa, mari kita juga berterima kasih kepada guru-guru kita, kepada para pendahulu kita yang sudah menorehkan perjuangan para beliau. Dengan perjuangan itu kita bisa merasakan kehidupan keislaman kita seperti malam hari ini, di mana kita bisa melaksanakan ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya dengan tiada ancaman, dengan tiada ketakutan, tanpa rasa khawatir, dan dalam mencari ilmu pun kita juga tidak ada yang membatas-batasi, hanya boleh mencari ilmu yang ini, tidak boleh yang itu. Maksudnya dalam ilmu ngaji seperti ini, itu adalah nikmat Allah dengan wasilah perjuangan para pendahulu kita. Sehingga untuk mensyukuri nikmat Allah ini kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang dijadikan lantaran wasilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama junjungan kita, bendera kita, Sayyid Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Mugi-mugi perjuangan beliau kita bisa melanjutkannya, dan peninggalan beliau kita bisa ngerumatnya, dan kita bisa mewariskan perjuangan semangat itu kepada anak cucu kita, sehingga kehidupan yang kondusif seperti saat ini dan mungkin akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi itu bisa kita rasakan dan juga dirasakan oleh anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala rahmana wa salafun salihun lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. إلى حضرة نبينا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الأطهرين لهم الفاتحة. إلى جميع أرواح أصحاب رسول الله خصوصا من خلفاء الراشدين عبد الله أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. Al-Fatihah. Iya,
بين جميع أرواح أولياء الله حينما كانوا وكان الكائن أرواحهم وخصوصا لجميع أرواح أوليائنا في جزيرتنا Nusantara بالخصوص لأولياء التسعة من جمعية الدعوة الإسلامية في Jawa ونخص خصوصا لروح Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Sulhim wa furu'ihim wa dhurriyatihim wa talamidhihim wa syayikhihim wa intasawa ilaihim lahumul barakah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Nuliruhi imamina asy-Syafi'i wa jami' arwahi talamidhihi wa ashabihi wa nakhusu khususan li mu'allif hadzal kitab Dr. Mustafa bin Bawa Asy-Syafi'iyah wa liruhi Syekh Aki Suja jami' arwahi man salaka tariqahum min tariqati ta'lim wa ta'allum fi ilmi syar'iyyah al-islamiyah lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat jami' arwahi abaina wa ummahatina wa syaikhina wa jududina wa man lahu hukukun 'alaina min dzurriyyatina wa naqussu khususan jami' arwahi ahli maqbarah hadhihi dairah Ampel lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita di fasal selanjutnya yang masih Kitabu Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Bahasan tentang bermacam-macam muamalah, hubungan antar manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhduha aw tarkuha wa akhduha aula min tarkiha in kana ala taqiyatin minal qiyami biha. Pasal ini menerangkan tentang orang yang menemukan sesuatu di jalan raya atau di tempat-tempat yang tidak jelas pemiliknya atau dimiliki oleh negara. Barang siapa yang menemukan sesuatu yang terlihat sesuatu itu hilang, sesuatu yang tidak dikuasai oleh seseorang. Beda kalau umpama mobil diparkir, nah itu bukan nemu. Motor diparkir di tempat parkir umpama, nah itu bukan menemukan ya. Kayak umpama kita menemukan roti satu bungkus atau jam tangan tergeletak dengan posisi yang tidak
yang tidak ada penjaganya, nggak ada yang memang sepertinya barang hilang lah, ya kita meyakini seperti barang hilang ini dan lain-lain, ya, atau cincin atau uang, dompet dan lain-lain. Maka bagi orang yang menjumpai hal tersebut, menjumpai barang berharga di tempat umum, dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya, gitu ya. Jadi tidak wajib mengambilnya, tidak. Jadi ketika kita menemukannya, kita itu diberi pilihan oleh hukum agama, mubah, gitu ya. Boleh mengambilnya atau meninggalkannya. Diteruskan oleh Kiai Musannif, wa akhdhuha aula min tarkiha, dan mengambilnya itu lebih utama daripada meninggalkannya. Tapi ini ada syaratnya, yaitu ingkana ala thiqatin minal qiyami biha. Kalau kita ini merasa, oh saya adalah orang yang bisa menjaga barang tersebut sampai nanti orang pemiliknya mencari, gitu. Pemiliknya mencari. Kalau ternyata kita meyakini, wah saya ini orang fasik, orang yang tidak bisa menjaga, nanti ini pasti nggak saya lakukan seperti yang diajarkan syariat, umpama harus mengumumkan, gitu ya. Pasti ini langsung saya jual, saya habiskan. Apalagi umpama dia seorang pecandu judi online, ya, sini sudah sebaiknya ditinggalkan saja. Jangan sampai kita sudah melakukan dosa terus kita menjeburkan ke dosa yang lain. Kalau kita merasa diri kita ini tidak bisa menjaga barang tersebut, ya sudah, sebaiknya ditinggal saja, nggak usah diambil. Tapi kalau barang temuannya itu berupa makanan yang gampang basi, kita menemukan nasi bungkus, nasi goreng, gitu ya, ya diambil saja terus dimakan, gitu ya, diambil dan dimakan. Terus cukup diumumkan selama 1 minggu. Kalau nggak ada yang nyari, ya sudah, gitu ya. Atau kita menemukan sesuatu yang kiranya orang yang kehilangan tidak akan mencarinya, gitu ya. Contohnya kayak nemu di dalam masjid. Biasanya orang kalau kehilangan barang di masjid itu kan pekewo untuk mencari, gitu ya. Pekewo, sungkan untuk mencari, karena Kanjeng Nabi itu pernah mendoakan orang yang mencari ontanya, tapi ontanya di masjid itu, Kanjeng Nabi mendoakan untuk semoga tidak ketemu, gitu ya. Tapi itu seperti itu ceritanya, itu orang tersebut datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk mencari barangnya, ontanya yang hilang. Akhirnya oleh Nabi didoakan untuk tidak ketemu. Tapi biasanya kalau di masjid itu barangnya akan diumumkan oleh pihak takmir, ya, karena di masjid saat ini itu ada pengurus masjid. Jadi masjidnya itu tidak pokoknya dibangun, dibiarkan, tidak, tapi ada pengurusnya, yakni takmir, ya. Terus oleh takmir biasanya ditempatkan di papan pengumuman.
itu biasanya. Tapi umpama yang ditemukan umpama saja satu gelas Coca-Cola, apa namanya, minuman ringan gitu ya, ya nggak apa-apa, diambil saja, ya diminum gitu aja wis. Ya. Karena hal itu dimungkinkan tidak akan dicari pemiliknya, karena sesuatu yang harganya murah, gitu ya, harganya murah. Kita lanjut, mungkin kasus yang bisa dicontohkan itu banyak sekali, bagaimana itu kasus kehilangan, bahkan kehilangan anak dan istri. Ada istrinya hilang, tapi kalau istri biasanya hilangnya di rumah, bukan di tempat umum. Kenapa? Pergi dari rumah, bukan hilang gitu ya. Nah, kita ke pembahasan yang dibahas oleh kitab ini saja. Kita lanjutkan, wa idza akhadha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Kalau seseorang itu memutuskan untuk mengambil barang hilang tersebut, maka dia harus mengetahui 7 hal dari perkara tersebut sebagai ciri-cirinya nantinya, supaya nanti untuk standar pencarian barang, untuk standar memutuskan oh ini pemiliknya, oh ini bukan, gitu ya. Apa saja itu 6 perkara tersebut? Pertama adalah wi'a'aha, kemasannya atau wadahnya, gitu. Yang kedua adalah ifasoha, mungkin ini wadah dan bungkusnya, mungkin ya sama-sama wadah artinya, wa'ifasoha. Terus yang ketiga adalah wika'aha, talinya. Yang keempat adalah wajinsaha, jenisnya. Ini jenis makanan atau jenis minuman atau jenis barang berharga atau jenis uang atau apa gitu ya. Terus yang kelima adalah wa'adadaha, timbangannya. Itu kalau barang tersebut adalah barang yang ditimbang. Kalau barang yang ukurannya itu dimeteri, berarti ya meterannya, ya, meterannya. Kalau barang tersebut bernominasi atau ada angka di situ kayak uang gitu ya, 1.000, 2.000, 3.000, berarti itu adatnya ini adalah nominal uang tersebut, gitu ya. Terus yang nomor 6 adalah wawaznaha, bobotnya, gitu ya. Nah ini tergantunglah nanti kondisional barang yang ditemukan itu barang apa. Yang jelas kita harus tidak hanya sekedar menyimpan barang tersebut, tapi kita harus berusaha mengenali dari 6 titik identifikasi, ya. Apa saja, umpama saja dari warnanya boleh, gitu ya. Dari mereknya umpama boleh, dari tahun pembuatannya umpama di situ dicantumkan tahunnya boleh. Pokoknya kira-kira ada 6 poin identifikasi yang harus kita jadikan screening. Kita jadikan screening kalau umpama ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu dan menyimpannya, jangan kok ada satu orang datang mengaku, karena kita kan mengumumkan, gitu.
Terus ada satu orang ngaku saya yang kehilangan, langsung kita kasih. Nah, ini nanti kalau seperti itu yang kita lakukan, ketika di kesempatan selanjutnya ada pihak lain yang datang lagi dan ternyata dia bisa meyakinkan sebagai pemiliknya dengan menyebutkan ciri-ciri dan lain-lain yang lebih konkret gitu ya, maka kita harus menggantinya. Itu resikonya ya. Kita harus menggantinya. Maka dari itu sebagai orang yang menemukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana cara kalau saya mengambil sesuatu yang hilang ini gitu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya sebaiknya ditinggal saja ya. Kalau nggak tahu ilmunya. Jadi kita sebagai penemu barang harus punya screening untuk menentukan pemilik sebenarnya gitu ya, supaya tidak salah orang kita memberikannya. Selanjutnya wa yahfaduha fi hirzin mithlaha, fi hirzin mislaha. Wa yahfaduha fi hirzi mithliha. Fi hirzi mithliha. Dan kita harus menjaga barang temuan tersebut dengan penjagaan yang sepantasnya ya. Jadi kalau umpama kita menemukan jam tangan umpama, ya diletakkan di tempat yang sepantasnya untuk nyimpen jam tangan. Jangan kok kita simpan umpama saja di dapur, campur sama bumbu-bumbu, jangan ya. Atau menyimpannya di rak mainan anak-anak, di mana nanti berisiko dijadikan mainan oleh anak-anak kita, ya jangan ya. Atau kita menemukan uang terus kita simpan di lemari kita yang sifatnya itu sama dengan uang kita gitu ya. Nah nanti istri kita ngambil, kita kerepotan ya. Jadi kita menyimpan barang yang kita temukan itu dengan penyimpanan yang semestinya ya, tidak harus di tempat yang khusus ya, tidak. Terus dengan keamanan yang ketat ya tidak ya, yang jelas yang sepantasnya lah ya, yang sepantasnya. Tsumma idza arada tamallukaha arrafaha sanatan. Kalau orang tersebut punya keinginan untuk memilikinya ya, boleh lah, boleh, tapi dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan ya. Di sini oleh Kiai Musannef kita dikasih penjelasan tentang cara untuk memiliki barang temuan. Jadi tidak serta-merta begitu menemukan langsung kita miliki, tidak boleh. Kepemilikan yang seperti itu tidak sah, tidak diakui oleh hukum syariat. Lalu bagaimana caranya? Maka yang pertama adalah arrafaha sanatan ala abwabil masajid wa fil maudhi'il ladzi wajadaha fihi. Maka orang tersebut harus mengumumkan barang temuan tersebut di pintu masjid dan juga di tempat di mana barang tersebut ditemukan. Kenapa ini kok di pintu masjid? Karena sebagai orang Islam, masjid itu adalah sentra kegiatan orang Islam, sehingga diyakini
di pintu masjid inilah lebih banyak orang Islam bisa melihat daripada di tempat lain gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman ya boleh di media, baik itu yang mainstream ataupun yang non mainstream ya. Entah itu diumumkan di radio atau di grup WA, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, itu sudah merepresentasikan ruang publik gitu ya, untuk mengumumkan barang hilang. Fa illam yajid sahibaha kana lahu ayatamallakaha bisartid domani. Kalau ternyata dalam waktu setahun itu dari proses pengumuman barang hilang di tempat umum dan di tempat di mana dia ditemukan, ternyata tidak ada orang yang mengakuinya, maka dia boleh memilikinya bisarti doman, tapi dia harus mempersiapkan diri untuk doman, nempuhi. Kalau sewaktu-waktu setelah 1 tahun itu ada orang yang mengakui dan cocok dengan screening kita tadi. Jadi seperti itu. Kalau berupa makanan boleh langsung dimakan, karena kalau tidak dimakan kan rusak, busuk. Tapi kita juga harus siap harga makanan tersebut gitu ya. Kalau umpama kita tidak siap, sebaiknya nggak usah diambil. Di sini ada dawuhnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, alias hadis ini adalah rawahus syaikhan, yang mana pada saat itu Rasulullah ditanya tentang barang yang ditemukan, barang yang ditemukan ini. Kata Nabi, a'rif wika'aha wa ifasoha thumma arifha sanatan fa illam ta'rif fastanfikha wal takun wadi'atan indaka wa in ja'a talibuha yauman minad dahri fa'adaha ilaihi. Ketika ditanya oleh Rasulullah ditanya tentang barang temuan ini, jawabnya Rasulullah, umumno, kalau kamu menemukan sesuatu itu umumkan ciri-cirinya. Kalau di sini dawuhnya Rasul, wika'aha, talinya bagaimana, wa'ifasoha, kemasannya bagaimana, wadahnya itu apa, tsumma arifha sanatan, kemudian umumkan barang tersebut selama 1 tahun. Fa ilam ta'rif fastanfikha, kalau ternyata tidak ada pemilik yang mengaku, fastanfikha, kamu boleh memilikinya. Wal takun wadi'atan indak, tapi jadikan barang temuan kamu itu sebagai barang titipan, barang yang dititipkan kepadamu, sehingga fa in ja'a talibuha yauman minad dahri fa'adaha ilaihi, kalau di suatu hari setelah 1 tahun pengumuman tadi kok datang orang yang mengaku pemiliknya, ya berikan barang itu kepada dia. Seperti itu. Jadi memilikinya itu bukan dimiliki seperti kepemilikan mutlak gitu ya. Tapi kita harus
menganggapnya sebagai barang titipan. Kalau umpama kita makan, berarti kita harus siap harga barang tersebut. Umpama saja barang ini adalah hewan yang butuh biaya untuk dihidupi, maka catat biaya yang sudah kita keluarkan selama menghidupi hewan tersebut, gitu ya. Kalau kita tidak menjualnya, kalau kita tidak memakannya, menyembelihnya. Tapi kalau kita menjualnya, maka jagalah harganya tadi. Ya. Ketika ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik, maka kita harus siap mengganti harganya. Kalaupun kita tidak jual, sehingga hewan tadi itu bertambah atau bertumbuh atau bertambah, maka kita bisa mengajukan ganti biaya perawatan, gitu ya. Jadi posisi kita itu bukan sebagai pemilik mutlak lah, tapi posisikan diri kita sebagai orang yang menerima titipan, gitu ya. Selanjutnya waluqatatu ala arbaati adrubin. Barang temuan ini ada 4 macam. Ahadua ma yabqa ala dawa fa hadza hukmu. Yang pertama adalah barang yang sifatnya awet. Ya, barang yang sifatnya awet. Maka hukumnya ya seperti barang titipan tadi, ya seperti yang dibahas di atas itu, ya. Kita menjaganya, gitu ya. Kayak jam tangan atau HP atau cincin, gelang dan lain-lain, yang mana barang itu awet, gitu ya. Watani malayakko kato amir rabbi bahwa mukhayyarun baina aklihi wa hurmihi au bai'ihi wa hifdzi tsamanihi. Model yang kedua barang yang kita temukan adalah sesuatu yang tidak awet, seperti makanan basah. Ya, makanan basah kayak nasi goreng, apalagi kue, ya, roti dan lain-lain yang enggak awet itu ya. Maka bagaimana cara memperlakukannya? Kita diberi pilihan boleh memakannya atau juga boleh menjualnya, gitu ya. Kalau kita memakannya, maka kita harus siap mengganti rugi kalau ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya dan cocok dengan ciri-cirinya. Kalau kita menjualnya, maka kita harus menyimpan uang hasil penjualannya, gitu ya. Menyimpan dari hasil penjualan. Wa talithu ma yabqa bi'ilajin karutobi. Kita lanjut di kesempatan yang lainnya, karena ini masih butuh waktu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih diberi Allah kesempatan untuk berjumpa dalam kondisi yang lebih baik lagi dan bisa melanjutkan kajian. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.